Al-Imam Ibrahim Al-Madbuli, satu di antara sekian banyak tokoh yang sangat diagung-agungkan oleh para ulama kita, beliau mengatakan, Al-Kamil mayusallikun nas wa hum fi hirafihim. Kiai sejati, guru sejati adalah guru yang mampu mengarahkan murid-muridnya, mampu mendidik murid-muridnya, tapi tanpa memerintahkan dia harus meninggalkan agenda, acara, dan pekerjaannya. Jenengan harus tetap jadi santri, jenengan harus tetap ngaji, jenengan harus tetap talabil ilmi, meningkatkan kualitas keilmuan, khususnya keilmuan bidang agama, walaupun jenengan dalam kondisi bekerja. Dan kiai yang istimewa adalah kiai yang mampu memasukkan dasar-dasar atau nilai-nilai keislaman ketika panjenengan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jtabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sesepuh, para senior, teman-teman yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang untuk mengabdikan dirinya di wilayah Taipei ini. Ini kan wilayah utamanya apa? Kaohsiung. Oh, Kaohsiung. Taiwan. Oh, Taiwan. Kaohsiung angel mentok. Ya, Kaohsiung ya, di wilayah Kaohsiung dan sekitarnya. Karena saya kemarin itu kayaknya mendaratnya di Taipei ya. Benar ya? Dimanapun lah pokoknya masih di wilayah Taiwan ini. Sebetulnya kami berangkat ke sini itu penuh dengan keraguan. Kami ini sudah mengira bahwa perjalanan kami ini pasti akan merepotkan banyak pihak, akan menyusahkan banyak orang. Dan lagian kami ini adalah orang yang sangat sadar, sangat ngerti bahwa sesuai apa yang kami baca, sesuai kitab-kitab yang kami kaji, panjenengan-panjenengan ini jauh lebih istimewa daripada kami-kami ini semua. Artinya sambutan, kerepotan, kesulitan, bahkan apapun yang panjenengan keluarkan itu tidak sebanding, tidak layak untuk kemudian dibuat hanya sekedar mendatangkan orang kayak kita-kita. Kalau niku ket awal teman-teman ada yang ke Peloso, ada yang ke Kediri menyapa kami, kemudian mengajak ke sini. Ini kami sudah ngomong bahwa sampean salah sing mau undang Pak. Sampean keliru kalau kemudian sampean ngajak kita ke sana. Harusnya bukan kita. Siapalah yang kira-kira benar-benar bisa sesuai harapan dan sesuai ekspektasi daripada teman-teman yang ada di Taiwan. Tapi maksa, saya ngomong, Pak, saya ini orangnya sulit, saya ini orangnya ribet, sama sekali bukan pejuang, enggak kayak jenengan, saya bilang begitu. Ketika kami nyampe di Taiwan tadi malam, di Taipei tepatnya tadi malam, ya kan? Semakin tambah yakin bahwa kayaknya kepergian saya ke sini ini salah. Ya, kayaknya keberangkatan saya, kedatangan saya ke Taipei ini keliru. Kedatangan saya ke Taiwan ini keliru. Sambutannya luar biasa sekali. Luar biasa sekali, sangat istimewa. Perasaan saya kayak nggak di luar negeri. Ini kayak di kecamatan mana, di daerah Ngawi atau Madiun, kira-kira begitu. Jadi saya mikir, Masya Allah,
Kok sampai segini ya teman-teman ya? Oke, lah ngoten iki contohnya. Nah, saestu kemudian satu persatu bersalaman dengan saya. Gus, kami ini sudah sangat menantikan panjenengan. Dia cium tangan saya. Ya Allah, jangankan saya ya. Seorang Bishr Al-Hafi itu satu ketika pernah, jadi kalau redaksinya begini, lakiya Bishron rajulun sakron, lakiya Bishron rajulun sakron. Satu ketika ada seorang pemabuk lagi mabuk, karena pemabuk kadang-kadang juga ikut pengajian. Ini enggak, ini pemabuk lagi mabuk ketemu Kiai Bishr Al-Hafi, ketemu seorang kiai yang sangat luar biasa, Bishr Al-Hafi. Faj'ala yuqabbiluhu wa qala ya sayyidi ya Aba Nasr, ya sayyidi ya Aba Nasr. Ketika seorang pemabuk tadi lihat yang di hadapannya adalah Bishr Al-Hafi, dia langsung menghampiri, langsung memeluk dan menciumnya sambil berkata, ya sayyidi ya Aba Nasr, kiaiku, gustiku, junjunganku, idolaku, Aba Nasr, itu panggilannya. Fala yadfa'uhu Bishrun an nafsihi, fala yadfa'uhu Bishrun an nafsihi. Kiai Bishr Al-Hafi sama sekali tidak khawatir kalau dia kemudian dipeluk, diciumi oleh seorang pemabuk terus kewibawaannya hilang, harga dirinya hilang. Sama sekali dia tidak khawatir, maka dia tidak menolak itu semua. Dia juga ikut memeluknya. Dia santai saja ketika diciumi tangannya. Falamma walla dzalika rajul tahharrat aina Bishr. Falamma walla dzalika rajul tahharrat aina Bishr wa qala. Ketika pemuda tadi sudah selesai dengan Bishr, sudah menyingkir, sudah apa ya, sudah pergi, langsung Bishr tidak bisa menahan air matanya. Kemudian beliau berkata, rajulun ahabba rajulan bi khairin qad tawahhamahu. Ini ada laki-laki sungkem pada laki-laki yang dianggap baik. Ini ada orang laki-laki yang penuh cinta, mencium tangan, sungkem kepada orang yang dianggap baik. La'allal mahbub qad naja, la'allal muhib qad naja, wal mahbub la yadri haluhu. Ini semua siapa tahu, malah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diselamatkan oleh Allah ta'ala adalah yang mencintai, dan yang dicintai enggak jelas nasibnya. Nah itu, kayak tadi itu, jenengan sulit-sulit bawa poster, bawa tulisan macam-macam, jenengan menghormati kita sebegitu rupa. Nanti saya khawatir yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah panjenengan, dan kemudian yang mampir di neraka adalah kita. Nah itu Pak, kenapa saya merasa semakin dekat acara, saya semakin merasa kayaknya ada yang salah ini. Jenengan sangat mengharapkan kehadiran kami, sedangkan yang panjenengan harapkan sama sekali tidak memiliki kelayaan untuk itu semua. Yang saya hormati kakak kami Al-Mukarram Kiai Ahfaz Faisal Tatius, namanya saja sudah kayak pemain bola, tapi takdirnya kiai. Kiai itu harusnya namanya yang agak luas. Misalnya kayak kemarin malam itu siapa namanya, Ismail, ada itu kayak Kiai Ishak, Ustadz Ishak, nah itu ada lagi Bukhari ini, misalnya Mas Bukhari ini, tapi ya apa itu, terlalu besar nama itu. Oh ya, belum begitu populer, ada kiai namanya Kausar. Lam yashtahir al ulama bismi Kausar ila ahad min Misr. Saya harus pakai bahasa Arab kalau dengan Pak Ishak, karena kalau saya pakai bahasa Mandarin saya baru tahunya wo aini. Lain ya.
Itu pun baru tadi saya diajarin. Iya, ya. Jawabannya apa, Pak? Jawabnya tadi gimana? Oh iya, ini. Oke. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Betul. Nah itu. Karena kadang-kadang jenengan tidak berani balas karena jenengan kadang-kadang salah paham terkait cinta. Padahal mohon maaf, semua teman-teman pengurus NU yang ada di Taiwan ini, dari cabang manapun, mereka ini semuanya siap berkhidmat pada Nahdlatul Ulama. Itu landasannya pasti cinta. Karena kecintaan mereka kepada para ulama, kecintaan mereka kepada para masyayikh lah yang kemudian membuat mereka siap untuk melakukan ini semua. Bahkan mengeluarkan semua yang seharusnya ia. Jenengan ini keliru kalau kemudian ngundangnya nggak hati-hati. Termasuk kayak ngundang kita-kita. Malah mending jenengan itu ngundang kayak Bang Mek itu. Nah itu malah mending itu, karena jenengan terhibur. Saya akan cerita bahwa di kitab kita ini ada bahasa begini. Ya baru saya lihat ini tadi loh. Saya baru lihat ini tadi karena saya ingat Bang Mek. Awalnya gara-gara lihat Bang Mek. Kemudian saya ingat apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku, yakni kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu menjangkau apapun. Sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, itu masih terjangkau oleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah perintah, Nabi bi anni ana ghafurur rahim. Kamu harus ceritakan. Jadi siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun ulamanya harus mengkampanyekan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena saya lihat Bang Mike ini kan tubuhnya penuh makna. Coba dilihat itu loh. Lah kemudian kitab saya ini juga nggak kalah dengan tubuhnya Bang Mike. Kitab saya ini penuh tato, full tato. Yang saya sendiri kadang lupa. Saya dulu nulis ini buat apa, ngapain, karena apa. Tapi kenapa saya buka halaman ini? Karena saya ingat, kalau mau cari kiai, jenengan harus kayak gini. Apalagi ini di hadapan teman-teman yang lagi kerja, yang lagi mempertaruhkan hidupnya di wilayah yang sangat jauh dari negara yang sangat ia cintai, yakni Nusantara, bumi pertiwi, bumi Indonesia. Saya akan cerita bahwa Al-Imam Ibrahim Al-Madbuli, satu di antara sekian banyak tokoh yang sangat diagung-agungkan oleh para ulama kita, beliau mengatakan, Al-Kamil mayusallikun nas wa hum fi hirafihim. Kiai sejati, guru sejati adalah guru yang mampu mengarahkan murid-muridnya, mampu mendidik murid-muridnya, tapi tanpa memerintahkan dia harus meninggalkan agenda, acara, dan pekerjaannya. Jenengan harus tetap jadi santri, jenengan harus tetap ngaji, jenengan harus tetap talabil ilmi, meningkatkan kualitas keilmuan, khususnya keilmuan bidang agama, walaupun jenengan dalam kondisi bekerja. Dan kiai yang istimewa adalah kiai yang mampu memasukkan dasar-dasar atau nilai-nilai keislaman ketika panjenengan sembari bekerja. Kok sampai ono kiai ngomongi sampean, awakmu dadi santri wis saiki mulya ae, wis mondok ae, wis awakmu gak usah nyambut gawe, berarti kuwi kiai ya kelas ranting lah, kira-kira begitu. Iku sangat sore apa ki? Kausung, apa mau jenenge? Kausiung. Nah, itu di bawah kausiung lah. Itu kiai kelas apa ya? Ya amatir lah, amatir. Li'anna man ya'muruhum bitarkil hirfah hatta yusallikahum fa innahu ma min amri masyru' illa wa yumkinul 'arif ayyusila sahibahu ila hadratillahi minhu. Karena orang yang pengen perintah baik, mengarahkan hal-hal baik, kemudian memerintahkan untuk meninggalkan pekerjaannya,
Ini berarti dia tidak sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai keislaman, sedangkan para sahabat tidak pernah meninggalkan acaranya, tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Kayak pinter-pinter kiai ini. Lah kenapa kemudian kami ini merasa kecil hati, Bang? Karena ini, Bang. Karena ada bahasa di kitab kami itu, kita ini orang NU, Bang. Saya tadi kan sudah ngomong, orang NU itu tertawa saja, itu ada dalilnya. Orang NU ini tertawa saja ada dalilnya. Makanya kalau ada beberapa orang kemudian meragukan kita sebagai kader NU, kenapa melakukan ini, melakukan itu, apa dalilnya, apakah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu ngaji dulu, ngaji yang serius. Kamu ngaji dulu. Kalau kamu ngajinya baru 3 bulan, kamu nggak usah tanya kenapa kami melakukan ini itu. Karena kami ini mau nggak punya uang ada dalilnya, kami punya uang ada dalilnya, kami miskin ada dalilnya, kami kaya juga ada dalilnya. Bahkan kami sekedar tertawa saja, kami punya dalil. Tadi itu kan Bang Mek saya ngomong, Bang Mek, ini acara NU, Bang Mek, kamu makan dulu. Karena acara NU itu mau acaranya apa saja, makan-makan. NU itu kalau ada yang bahagia, misalnya kayak ada acara menikah, makan apa tidak? Makan. Ada kumpul-kumpul silaturahim, makan apa tidak? Sampai yang paling menyakitkan, kayak kita kehilangan orang yang kita cintai, entah keluarga kita, acaranya apa coba? Makan. Yang penting makan dulu kalau orang NU itu. Karena kalau nggak makan, ngaji aja lemah, Pak. Apalagi konser kayak jenengan, ngaji aja lemah kita. Dan saya juga ngomong bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali nyampe di Madinah, kemudian beliau berkhutbah, ya ayuhan nas, at'imut ta'am, at'imut ta'am. Pertama kali yang beliau sampaikan kepada para sahabat adalah, jangan lupa kalau punya makanan lebih dibagi. Jangan ada di antara kita yang kelaparan. Jangan ada di antara kita yang kelaparan. Agama ini berbasis kepada pentingnya kita ini bermanfaat bagi yang lain. Saya ketika dari perjalanan dari hotel ke tempat ini stadion apa namanya? Hah? Fungsat. Angel mantep aja tadi. Kula niku nggih nalika mlampah saking Fungsat mriki, saya tanya, agama teman-teman penduduk Taiwan itu apa? Di sini itu jarang-jarang orang beragama. Mereka hanya berkeyakinan, artinya mayoritas mereka ini berkeyakinan bagaimana kita ini yang penting berbuat baik bagi yang lain. Yang penting kita ini berbuat baik bagi yang lain. Wah, saya agak mikir, saya agak tersinggung itu. Karena itu adalah moto Islam sejati. Sedangkan negara kita adalah negara paling besar jamaah Islamnya. Kita adalah negara Islam terbesar yang ada di dunia, tapi perilaku kita seringkali tidak seperti itu. Ayo kudu ngaku awakmu. Awakmu iki kan apik mergo ning Taiwan. Awakmu macak tertib tak mergo ning Taiwan. Tapi tenang aja, gak apa-apa, aku tetap duwe dalile iku. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mergo Abdulmu iku min syamin nufus. Abdulmu iku min syamin nufus. Fa in tajid da'ifatin li illatin la yadhlim. Bahwa kita culas, kita curang, kita berperilaku tidak baik, itu gawan bayi. Paham? Kita semua ini sebenarnya sebagai sama ini menungso apa duduk? Jenengan itu manusia apa bukan? Selama panjenengan masih manusia, berarti jenengan asli otak dasarnya gawan bayi nih, asli nih kuwi wong dolim. Pokok jek menungso sama niku mesti dolim. Artinya pasti punya potensi kuat untuk ingin culas. Kok sampai di antara kita ada yang baik, misalnya kayak Gus Afas gitu, atau kayak Bang Didi misalnya, atau siapapun yang kemudian berbuat baik, itu pasti karena ada sesuatu. Itu malah agak aneh. Normalnya manusia itu tidak boleh baik. Kudune menungso itu nakal. Kok sampai enek menungso gak nakal? Itu alasannya hanya ada satu di antara 4. Yang pertama karena intelektualitas, li ilmin hajis, karena keilmuan, pendidikan, SDM. Sampeyan jadi wong Taiwan kok apik, kok jadi wong Taiwan, jadi menungso kok apik.
iku mesti mergo awakmu pendidikannya lumayan mumpuni. Yang kedua karena lidinin manek, karena jenengan paham agama, jenengan ngerti agama, aturan-aturan agama, sing jenengan sadar bahwa ini semua pasti akan ada balasannya, pasti akan ada tuntutannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Al-birru la yabla wa dhanbu la yunsa wa dayan la yamut fa'al ma syi'ta fa kama tadinu tudan. Sekecil apapun kebaikan kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kesalahan kita. Sekecil apapun kesalahan kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah mati. Allah tidak akan pernah meninggal. Allah pasti akan abadi. Sekarang bebas. Bang Mek mau melakukan apa bebas, Bang Didik melakukan apa bebas. Siapa jenenge Bukhari celukane sapa? Mas Rawi ini mau melakukan apa saja bebas. Bebas. Tapi harus ingat, semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. Kalau memang baik, kita pasti akan menuai kebaikan itu. Kalau buruk, kita pasti akan panen akan keburukan itu. Itu pasti. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa orang itu nggak zalim? Karena takut aturan. Karena sadar betul bahwa aturan berjalan dengan baik. Saya tadi lihat beberapa bangunan-bangunan di wilayah Kausung ini, Kausiung ini bangunannya sudah tua, tapi bersih banget. Iya bukan? Iya betul. Kalau itu dari nanti meriki, tapi kalau saya merasakan itu.